Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita renungkan firman Tuhan untuk hari ini, di mana firman Tuhan terangkat dari Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12. Inilah kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, kita tentu ingat dengan sebuah film yang berjudul Tarzan. Tarzan adalah anak sebuah keluarga bangsawan Britania yang ditinggalkan di pantai Afrika oleh para pemberontak. Orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil. Lalu ia dibesarkan oleh kera-kera besar yang spesiesnya tidak dikenal oleh ilmu pengetahuan. Alhasil, Tarzan tumbuh dengan perilaku mengikuti lingkungan di mana dia dibesarkan. Cara ia berpikir, cara ia bertindak tak ubahnya seperti kera-kera yang telah membesarkannya. Saudara yang terkasih, begitu pula dengan kita. Lingkungan tempat kita tumbuh dan dibesarkan sedikit banyaknya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Tentu ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kita dalam kita berpikir, dalam kita berbicara dan berbuat. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan jemaat. Secara khusus jemaat di Kolose dalam firman Tuhan ini. Kolose adalah kota kuno di Frisia yang terletak di Likus, yaitu muara sungai Meander. Kota ini terletak sekitar 19 km di utara Laodikia dan dekat dengan jalan raya dari Efesus ke sungai Efrat. Pada masa Helenis, kota ini menduduki tempat yang cukup penting dalam perdagangan. Meskipun pada abad pertama, kedudukannya serta jumlah penduduknya banyak sekali berkurang. Selain itu, dalam kehidupan jemaat Kolose juga terdapat salah satu paham yang disebut paham Gnostik. Paham ini membentuk perkataan dan perilaku masyarakat ataupun moralitas masyarakat dengan pemahaman bahwa dunia materi ini jahat dan kotor, sehingga tubuh manusia juga kotor dan jahat. Oleh sebab itu, agar tidak liar, maka tubuh yang kotor ini, yang jahat ini harus dikekang. Caranya dengan melakukan bermacam-macam ritual yang mungkin menyakiti tubuh hingga terbilang sangat ekstrim. Saudaraku, di tengah situasi dan kondisi inilah jemaat Kolose tumbuh dan berkembang, yang tentunya dapat dan ikut mempengaruhi dan membentuk kehidupan iman mereka. Untuk itulah Paulus melayangkan suratnya kepada jemaat di Kolose. Ia mengingatkan dan menasihati jemaat cara hidup yang benar sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya. Dikatakan dalam firman Tuhan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan kemudian selanjutnya firman Tuhan yang kita baca dalam nas ini, bersikaplah sabar seorang terhadap yang lain, sedia untuk mengampuni orang lain. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Penuhilah hati dengan damai sejahtera Kristus. Kemudian bersyukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Persilakan firman Tuhan tinggal di dalam hati dan di antara kita, agar kita memiliki hikmat untuk mengajar, menegur, memuji, dan bermazmur bagi Allah. Dan kemudian kalau kita baca lagi ayat selanjutnya dikatakan, berpikirlah, berkata-katalah, dan berbuatlah atas nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, inilah yang membedakan pengajaran Paulus dengan paham Gnostik. Paulus mengajak jemaat Kolose untuk menata kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Nasihat Paulus ini tentu masih sangat relevan dengan kehidupan jemaat saat ini, yang juga berada di tengah situasi, kondisi
yang mungkin dapat mempengaruhi dan membentuk iman percaya kita. Oleh karena itulah saudaraku, marilah kita mengikuti nasihat Paulus ini, sehingga kita sebagai orang yang percaya tetap kudus di hadapan Tuhan dan tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan